Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Agustia Putri. Di sini akan menjelaskan presentasi dari makalah kelompok 2, yaitu tugas mata kuliah pengantar pendidikan. Materinya adalah pendidikan dan pembelajaran, yang disusun oleh Anita Putri Hamzah, Devi Agustia Putri, dan Anas Johari. Dosen pengampu Ibu Asih Wayuningsih, MPD. Pendahuluan latar belakang. Pendidikan merupakan kebutuhan manusia. Pendidikan selalu mengalami perubahan, perkembangan, dan perbaikan sesuai dengan perkembangan di segala bidang kehidupan. Tujuan yang pertama, agar semua mahasiswa dapat memahami pentingnya pendidikan bagi generasi muda. Yang kedua, mengetahui arti pendidikan baik umum, secara luas maupun secara sempit. Yang ketiga, mengetahui jenis pendidikan. Yang keempat, bagaimana cara menerapkan pendidikan yang ada di Indonesia. Pembahasan pendidikan secara umum. Pengertian pendidikan. Pendidikan adalah sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik secara aktif, mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan arti sempit. Pendidikan dalam arti mikro atau sempit merupakan proses interaksi antara pendidik dan peserta didik baik di keluarga, sekolah, maupun di masyarakat. Pendidikan dalam arti luas. Pendidikan dalam arti makro atau luas adalah proses interaksi antara manusia sebagai individu atau pribadi dalam lingkungan alam semesta, lingkungan sosial, masyarakat, sosial ekonomi, sosial politik, dan sosial budaya. Pendidikan, tujuan pendidikan, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, secara umum tujuan dari pendidikan Indonesia adalah untuk mencerdaskan manusia Indonesia. Melalui pendidikan manusia diharapkan agar menjadi berilmu pengetahuan, kreativitas, sehat jasmani dan rohani, kepribadian yang baik, mandiri, dan bertanggung jawab. Macam-macam jalur pendidikan. Jenis pendidikan dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama, pendidikan formal. Yang kedua, pendidikan non-formal. Dan ketiga, pendidikan informal. Pendidikan formal adalah yang secara rutin kita jalani. Pendidikan melalui tahapan berjenjang seperti sekolah SD, SMP, SMA, universitas, dan seterusnya. Pendidikan non-formal adalah di luar pendidikan formal yang dapat dilakukan secara berjenjang, contohnya seperti lembaga bimbingan belajar, sanggar, kelompok bermain, dan sebagainya. Pendidikan informal adalah pendidikan yang dapat dilakukan secara mandiri, bisa dari keluarga, lingkungan, sekolah, dan lain-lain. Contoh dari pendidikan ini adalah nilai adat istiadat, sopan santun, agama, etika, dan moral. Jenis-jenis pendidikan. Pendidikan umum. Pendidikan umum adalah pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan sebelum melanjutkan pendidikan ke tahap perguruan tinggi, misalnya SD, SMP, SMA. Pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan adalah pendidikan menengah yang bertujuan membentuk siswa agar langsung siap kerja ketika lulus, misalnya sekolah menengah kejuruan SMK. Pendidikan akademik. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan pada penguasaan disiplin ilmu tertentu, misalnya pendidikan di universitas atau lembaga yang setara. Pendidikan profesi. Pendidikan profesi adalah pendidikan lanjutan setelah sarjana yang bertujuan untuk membawa peserta didik menjadi profesional dalam suatu bidang profesi, misalnya dokter, akuntan, dan lain-lain.
Pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang menyiapkan siswa mempunyai pekerjaan dengan keahlian tertentu. Jenjang maksimalnya adalah 1 tahun atau D1 sampai D4, 4 tahun setara S1. Pendidikan agama. Pendidikan agama adalah pendidikan yang menuntut seseorang menguasai ilmu dan bidang keagamaan, misalnya pendidikan di pesantren. Pendidikan khusus. Pendidikan khusus adalah pendidikan yang dilaksanakan untuk para siswa berkebutuhan khusus, misalnya sekolah luar biasa atau SLB. Masalah pendidikan di Indonesia. Yang pertama, infrastruktur pendidikan kurang merata. Yang kedua, kurangnya kualitas dan kualitas guru. Yang ketiga, lingkungan dan pendidikan di luar sekolah kurang mendukung. Yang keempat, pendidikan dan dunia kerja kurang selaras. Yang kelima, belajar dan pembelajarannya. Pengertian belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Menurut Sudirman, secara umum ada 3 tujuan belajar, yaitu yang pertama, 1. Untuk memperoleh pengetahuan. Yang kedua, menanamkan konsep dan keterampilan. Yang ketiga, membentuk sikap. Ciri-ciri belajar yaitu terjadi perubahan tingkah laku atau kognitif, afektif, psikomotor, dan campuran, baik yang dapat diamati maupun yang tidak dapat diamati secara langsung. Lalu, perubahan tingkah laku hasil belajar pada umumnya akan menetap atau permanen. Yang terakhir, proses belajar umumnya membutuhkan waktu tidak sebentar, di mana hasilnya adalah tingkah laku individu. Adapun beberapa jenis belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, belajar rasional, yaitu proses belajar menggunakan kemampuan berpikir sesuai dengan akal sehat atau logis dan rasional untuk memecahkan masalah. Yang kedua, belajar abstrak, yaitu proses belajar menggunakan berbagai cara berpikir abstrak untuk memecahkan masalah yang tidak nyata. Yang ketiga, belajar keterampilan, yaitu proses belajar menggunakan kemampuan gerak motorik dengan otot dan urat syaraf untuk menguasai keterampilan jasmaniah tertentu. Yang keempat, belajar sosial, yaitu proses belajar memahami berbagai masalah dan cara penyelesaian masalah tersebut, misalnya masalah keluarga, persahabatan, organisasi, dan lainnya yang berhubung dengan masyarakat. Pengertian materi pembelajaran atau instruksional material adalah bentuk bahan atau seperangkat substansi pembelajaran untuk membantu guru atau instruktur dalam kegiatan belajar mengajar yang disusun secara sistematis dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang diterapkan. Prinsip-prinsip yang dijadikan dasar dalam menentukan materi pembelajaran adalah relevansi atau kesesuaian, dan konsistensi atau keajegan. 26. Pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah suatu sistem kependidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba Allah, sebagaimana Islam telah menjadi pedoman bagi seluruh aspek kehidupan manusia, baik duniawi maupun ukhrawi. C. Ruang lingkup ilmu pendidikan Islam. Di antara objek atau segi ilmu pendidikan Islam dalam situasi pendidikan Islam, yang pertama, perbuatan mendidik sendiri. Yang kedua, anak didik. Yang ketiga, dasar dan tujuan pendidikan Islam. D. Fungsi ilmu pendidikan Islam. Yang pertama, untuk mengembangkan wawasan subjek didik mengenai dirinya dan alam sekitar. Dengan semakin luasnya wawasan akan menimbulkan berbagai kreativitas. Yang kedua, untuk mencarikan nilai-nilai insen yang akan menjadi filter bagi wawasan hidupnya, sehingga wawasannya menjadi tepat.
Yang ketiga, untuk membuka pintu ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidupnya. 27. Pendidikan multikultur. Pendidikan multikultur adalah proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi keragamannya, budaya, etnis, suku, dan aliran atau agama. Tujuan pendidikan multikultural, tujuannya pendidikan multikultural dalam UU Signitas ialah menambahkan sikap, simpati, respek, apresiasi, dan empati terhadap penganut agama dan kultur yang berbeda. Adapun pentingnya pendidikan multikultural di Indonesia yaitu sebagai sarana alternatif pemecahan konflik. Yang pertama, sarana alternatif pemecahan konflik. Penyelenggaraan pendidikan multikultural di dunia pendidikan diakui dapat menjadi solusi nyata bagi konflik dan disharmonisasi yang terjadi di masyarakat. Yang kedua, agar peserta didik tidak meninggalkan akar budaya selain sebagai sarana alternatif pemecahan konflik, pendidikan multikultural juga signifikan dalam upaya membina peserta didik agar tidak meninggalkan akar budaya yang ia miliki sebelumnya. Yang ketiga, sebagai landasan pengembangan kurikulum nasional pendidikan multikultural, sebagai landasan pengembangan kurikulum menjadi sangat penting apabila dalam memberikan sejumlah materi dan isi pelajaran yang harus dikuasai oleh peserta didik dengan ukuran dan tingkatan tertentu. Kesimpulan dari makalah ini adalah pengertian pendidikan adalah sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik secara aktif, mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukannya dirinya dalam masyarakat. Pendidikan sangat penting bagi generasi muda. Dalam membangun sebuah negara Indonesia juga akan kaya kekayaan alam melimpah. Jika generasi muda berpendidikan, berwawasan luas, bisa saja Indonesia 10 tahun ke depan akan menjadi negara maju, bukan lagi negara berkembang, tetapi mewujudkan pun tidak mudah karena banyak rintangan seperti sarana prasarana tidak memadai. Kesenjangan antar daerah. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih memperhatikan pendidikan di Indonesia ini agar kesenjangan pun dapat teratasi. Dan pendidikan pun harus diimbangi dengan pendidikan agama dan multikultur agar kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi lebih rukun, aman, saling menghormati. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Kelompok 2 hanya bisa mempresentasikan seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.